Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok I, kelas P3B angkatan 2021, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai keterampilan dasar mengajar sebagai salah satu penilaian dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok I yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Muhammad Alif Zulfakar M, yang kedua Aldi Kurniawan Muhlis, yang ketiga Gazi Al-Ghifari, dan yang keempat saya sendiri Sri Ervina Nur yang akan memoderatori jalannya presentasi kali ini. Baik, sebelum membahas keterampilan dasar mengajar lebih lanjut, kita perlu mengetahui latar belakang dan definisi dari keterampilan dasar mengajar terlebih dahulu. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills merupakan kemampuan yang bersifat khusus atau more specific instructional behaviors yang harus dimiliki setiap pengajar untuk melakukan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Pengajar atau guru mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Untuk itu, pengajar diharuskan menguasai keterampilan-keterampilan dasar mengajar agar bisa memberi pemahaman kepada siswa maupun mahasiswa tentang apa yang kita sampaikan. Sebagai pengajar, tentunya belum bisa dikatakan berhasil jika siswa belum paham ataupun belum mengerti apa yang sedang ia pelajari. Kemudian, adapun definisi dari keterampilan dasar mengajar, yaitu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, kata keterampilan. Keterampilan ini merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan yang kedua, kata mengajar yang berarti melatih. De Quelly dan Ghazali mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Sehingga dapat kita kaitkan bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau more specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Selanjutnya, dalam mengajar ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan atau what to teach. Seorang guru harus menguasai bahan ajar yang akan disampaikan kepada muridnya. Tidak boleh ada materi yang terlewat ataupun materi yang tidak mungkin dikuasai oleh guru. Dan yang kedua, setelah menguasai materi atau bahan ajarnya, seorang tenaga pengajar juga harus mampu menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkan materinya, atau how to teach. Yang diutamakan dalam metode ini adalah bagaimana seorang guru dapat menyampaikan materinya dengan baik dan murid-murid pun tidak bosan dengan materi yang disampaikan. Untuk materi lebih lanjut, saya persilahkan kepada Saudara Gazi Al-Ghifari untuk memaparkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Dalam belajar dan pembelajaran, terdapat 8 keterampilan kompetensi dasar mengajar. Di antaranya A. Keterampilan bertanya. B. Keterampilan memberi penguatan. C. Keterampilan mengadakan variasi. D. Keterampilan menjelaskan. E. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. F. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. G. Keterampilan mengelola kelas. H. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. B. Pengajar. Pengajar adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Kutip Saiful Bahri Jamaro 2002. Selain memberikan pengetahuan, membimbing, mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sedangkan aktivitas pengajar, guru, yang menyampaikan informasi maupun ilmu pengetahuan kepada siswanya disebut mengajar. Ada beberapa pendapat yang dikatakan oleh Bohar Soeharto yang mendefinisikan mengajar merupakan suatu aktivitas, mengorganisasi, atau mengatur atau mengolah lingkungan sehingga terciptanya suasana yang sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Mengajar dan mendidik.
Mengajar dan mendidik adalah kegiatan bersama guru dan peserta didik dalam interaksi pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Dapat dianalogikan bahwa pengajaran identik dengan ilmu hal dan pendidikan dalam ilmu amal. Ilmu hal yaitu ilmu yang terkait dengan perilaku sehari-hari sehingga dapat memperbaiki diri dan lingkungan dalam bentuk perilaku yang positif. Dan ilmu amal adalah ilmu yang dapat mengontrol atau menjaga perilaku tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah lebih luas ruang lingkupnya, atau pengajaran adalah bagian dari kegiatan pendidikan. D. Tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar. Tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar guru yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat diartikan yang dapat dipraktikkan dari dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan memiliki pemahaman ini, seseorang guru akan mempunyai persiapan mengajar yang baik dan menguasai bahan pengajaran, mampu memilih metode yang tepat, serta bisa memberikan penguasaan kelas yang baik. Selanjutnya, materi ketiga, saya akan persilahkan kepada Saudara Aldi Kurniawan Muhlis. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Biasel Gifari. Yang pertama, keterangan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan dari membuka pelajaran adalah untuk mempersiapkan siswa agar benar-benar siap memasuki hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah merangkum atau menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari pada saat itu. Selain itu juga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada gurunya. Dan yang kedua, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Tujuannya antara lain untuk membimbing siswa memahami konsep, melatih kemandirian, berpikir logis, dan lain-lain. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebiasaan sehingga menghasilkan ketekunan, partisipasif, dan antusiasme. Variasi ini bertujuan untuk memotivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam pembelajaran ada 3, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam penggunaan media dan bahannya, dan variasi pola interaksi dan kegiatan. Yang selanjutnya, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar ini maksudnya adalah kemampuan siswa. Dalam tujuannya adalah membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dari siswa, menjadikan anak aktif di dalam kelas, mengembangkan proses berpikir dan lain sebagainya. Untuk dapat mencapai tujuan penggunaan pertanyaan di dalam kelas, guru perlu memahami komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar mempunyai komponen-komponen, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan secara jelas dan singkat. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan di sini maksudnya untuk membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, meningkatkan perhatian siswa dan memudahkan siswa dalam bekerja. Nah, ketika seorang guru dapat memberikan keterampilan memberi penguatan, pelajar dapat
menumbuhkan rasa percaya dirinya dan memacu semangatnya untuk belajar dengan konsentrasi. Penguatan ini dapat diberikan dalam kalimat verbal dan non-verbal. Contoh dari kalimat verbal adalah berupa puji-pujian seperti bagus sekali dan tepat sekali. Sedangkan contoh dari kalimat non-verbal yaitu seorang guru memberi acungan jempol karena dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 6. Keterampilan mengolah kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dalam penciptaan dan pemeliharaan suasana belajar yang optimal dapat dilakukan dengan prinsip A. Kehangatan dan keantusiasan. Nah, di sini seorang pengajar harus dapat memberikan rasa aman dan keharmonisan sehingga proses belajar dan mengajarnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari luar atau di dalam kelas. B. Tantangan memilih kata-kata yang menantang. Dapat meningkatkan gairah belajar sehingga terjadi proses belajar yang disebut mengajar. Nah, di sini seorang pengajar harus dapat menyusun kata-kata yang menantang sehingga para pelajar dapat menimbulkan pertanyaan karena rasa keinginan tahuannya. 7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan juga strategi yang bervariasi. Dalam keterampilan diskusi kelompok ini biasa dilakukan oleh dosen dalam kegiatan belajar di kelas, sehingga dosen harus mampu memerankan dirinya dalam situasi tersebut. Seperti kita ketahui bahwa fungsi guru atau dosen di sini adalah sebagai fasilitator dan motivator, sehingga untuk menjalankan fungsinya, dosen harus memainkan perannya dengan baik agar pembelajaran menggunakan metode diskusi ini dapat memberikan keefektifan dan keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai berikut. A. Organisator kegiatan pembelajaran. B. Sumber informasi bagi siswa. C. Pendorong bagi siswa untuk belajar atau motivator. D. Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. E. Orang yang mendiagnosis kesulitan siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Itulah tadi pemaparan dari saya, sisanya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pemaparan materinya. Dari pemaparan materi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, ataupun instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. 8 keterampilan yang harus dimiliki seorang tenaga pengajar dalam dasar mengajar yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan juga keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Saya selaku moderator mewakili kelompok I mengucapkan maaf apabila terdapat kesalahan dalam materi yang kami bahas, begitu pula dengan penyampaian materi dari kami. Dengan harapan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.